Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Salam hangat dan bahagia untuk kita semua. Kembali lagi di video aksi nyata Merdeka Mengajar. Saya Ayirisman Fauji, guru SD Negeri 4 Cimahpar, Kecamatan Kalibunder. Topik yang akan kita bahas adalah mengenai kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Sebelum melangkah lebih jauh, kita pasti bertanya, apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir kegiatan pembelajaran. Kurikulum berperan sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan murid dan zamannya. Kurikulum juga dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Kurikulum bersifat kompleks dan multidimensi. Selanjutnya, 4 komponen kurikulum yang harus ada menurut Ralph Taylor. Yang pertama adalah tujuan. Kedua, konten. Ketiga, metode atau cara. Dan yang keempat adalah evaluasi. Menurut para ahli, kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Dr. Nana Sujana, kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah bersangkutan. Selanjutnya, kurikulum mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Fungsi kurikulum adalah untuk memandu dalam proses belajar siswa, sedangkan perannya adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita sering bertanya-tanya, mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid sesuai kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Teknologi informasi yang semakin berkembang dan kegiatan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Oleh karena itu, menjadi tugas kita untuk menyiapkan peserta didik yang siap menghadapi tantangan zaman. Baik, rekan-rekan semua, kita bandingkan teknologi zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu, komputer masih menggunakan desktop. Kita hanya sebatas menghidupkan dan mematikan saja. Dulu masih banyak menggunakan tik manual juga. Dan kita hanya bisa menyimpan file-file yang kita punya dalam bentuk penyimpanan floppy disk. Kita bandingkan dengan zaman sekarang. Anak-anak lahir dengan teknologi di genggamannya. Anak-anak sudah terbiasa dengan dunia digital. Bahkan, anak balita pun sudah terbiasa dengan yang namanya handphone. Kita bandingkan juga mengenai cita-cita peserta didik dulu dan peserta didik sekarang. Cita-cita siswa dulu adalah biasanya menjadi dokter, polisi, tentara, atau bahkan guru. Berbeda dengan cita-cita siswa sekarang, sangat beragam sekali. Ada ilustrator, animasi karakter kartun, arsitek, penemu software komputer, atau bahkan YouTuber. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu guru hebat, mengapa kurikulum perlu berubah. Karena kita sebagai pendidik perlu menyiapkan untuk generasi selanjutnya untuk mampu memandang ke depan. Kita ingat kembali ungkapan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat.
Rekan-rekan semuanya, mari kita simpulkan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Kurikulum operasional pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan budaya, zaman, serta kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Peran masyarakat, orang tua, sekolah, serta pemerintah pusat dan daerah untuk selalu hadir dalam kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Rekan-rekan dan Bapak Ibu guru hebat, itulah konten singkat yang saya buat. Semoga kita semua selalu termotivasi untuk lebih baik lagi. Salam hangat dan bahagia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.